Adik-adik, pertama, adik-adik harus mengetahui bahwa identitas kita itu, anak-anak remaja ini adalah orang Kristen. Orang Kristen itu berbeda kehidupannya dari orang lain. Kenapa? Karena segala sesuatu petunjuk hidup itu berdasarkan pada firman Tuhan. Kalau tadi kita berbicara tentang tujuan hidup ya, kalau dikatakan tujuan hidup manusia, artinya itu tujuan hidup kita, tujuan hidup saya. Bukan manusia yang di luar sana, tidak. Kita ini kan manusia. Jadi tujuan hidup kita, tujuan hidup saya, itu ditentukan oleh yang mencipta kita. Siapa yang mencipta kita? Allah. Nah sekarang adik-adik, seandainya adik-adik ini adalah seorang pencipta robot, tentu adik-adik punya tujuan. Robot itu fungsinya untuk apa? Contoh, Evelyn membuat robot untuk membersihkan rumah. Maka dia buat robot, dia sudah tentukan tujuan robot ini nanti adalah membersihkan rumah saya. Maka itu menjadi tujuan dari yang Evelyn cipta. Evelyn lah yang menentukan tujuan dari apa yang diciptakan. Seandainya Edric menciptakan drone. Drone itu apa fungsinya? Nanti saya menciptakan drone yang bisa membantu petani untuk sebarkan pupuk dari udara. Jadi petaninya itu nggak lagi cangkul-cangkul tanah untuk kasih pupuk, tapi nanti ada pupuk cair dibawa oleh drone itu sehingga ladang itu nanti kasih pupuk itu dari atas. Itu Edric yang menentukan tujuan dari drone itu. Prinsip yang sama, ya, dengarkan baik-baik ya. Karena kita ini adalah ciptaan Allah, prinsip yang sama, Allah yang menentukan tujuan hidup kita. Seperti yang dijelaskan Kak David tadi, dari mana kita tahu tujuan hidup kita? Allah tidak berbicara kepada kita, "Hei Jennifer, setelah kamu lahir di dunia, nanti mamamu melahirkan kamu akan saya tentukan untuk memuliakan Tuhan dan menikmatiku selamanya." Tuhan tidak bicara begitu, secara langsung tidak. Tapi dari mana kita tahu? Alkitab ini. Alkitab inilah yang mengatakan itu kepada kita. Karena apa? Alkitab ini adalah bukunya Allah. Jadi semua petunjuk hidup ada di dalam Alkitab. Lalu Tuhan punya tujuan hidup bagi saya dicipta adalah memuliakan Dia dan menikmati Dia. Oke, sekarang aku punya tujuan Tuhan. Ketika aku hidup, aku mau sukses, menyenangkan mama dan papaku. Apakah itu salah Tuhan? Aku mau punya tujuan hidup tersendiri. Nah, sekarang manusia diberikan hikmat untuk bisa mengerti hal ini. Selalu kita ingat bahwa satu, Allah yang menentukan tujuan hidup kita. Kita sebagai ciptaan ya. Yang kedua, kita memiliki keinginan, punya tujuan hidup di dunia ini, misalnya ingin sukses, ingin jadi dokter, nanti punya uang, menyenangkan papa dan mama. Tapi itu semua tidak kekal adik-adik. Papa mama, kalau kita sudah sukses, jadi dokter atau jadi guru, lepas beban dari orang tua, papa mama meninggal, tujuan kita nggak ada lagi. Makanya, Tunas Remaja ini firman Tuhan yang membawa kalian lebih jauh berpikir. Kalian sudah tunas remaja ya, sudah remaja. Lebih jauh berpikir tentang apa maunya Allah dalam hidup saya. Tadi sudah memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selamanya. Memuliakan Tuhan tuh dengan cara apa sih? Dengan cara kita berbuat baik. Itu menandakan kita memuliakan Tuhan. Kita menikmati Tuhan bagaimana seperti cerita Maria dan Marta tadi. Ada waktu beribadah, itu waktu yang sangat tepat untuk menikmati Tuhan. Karena kalau masak setiap hari bisa. Tapi kalau datang ke gereja, itu sekali seminggu. Misalnya nih, kalau sekali seminggu tunas remaja, sekali seminggu. Kita di situ menikmati Tuhan.
Bayangkan saja adik-adik punya mie goreng yang enak, ditaruh aja di atas meja, dicium-cium, enak banget, tapi tidak dimakan. Itu namanya bukan menikmati. Sama, orang Kristen banyak yang seperti itu. Mereka tahu memuliakan Tuhan, ya, tahu tahu hidupnya untuk memuliakan Tuhan, tahu, tapi mereka tidak melakukannya. Sebenarnya sama aja mereka tidak menikmati Tuhan. Nah, sekarang mulai harus klik ya. Minggu depan akan lebih diperjelas lagi bagaimana menikmati dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita, anak-anak remaja.